Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Aca. Mohon maaf kalau suaranya agak bindeng karena emang lagi nggak enak tenggorokan dan sekarang juga malam ya. Ini videonya direkord di tanggal 8 Oktober jam 12.55 dini hari. Jadi kenapa mau nge-record video ini, karena tadi sebelum tidur sebenarnya ngelihat ada 2 komen terbaru. Ini ada teman-teman pejuang CPNS yang nanya, sebenarnya materi apa sih yang harus dipelajari untuk persiapan SKB CPNS, yang padahal sudah pernah saya buatkan nih 2 video. Ini cara termudah mengetahui materi SKB CPNS untuk jabatan pelaksana, dan ada satu lagi video yang terkait dengan kisi-kisi kira-kira materi-materi apa saja yang harus dipelajari terkait dengan jabatan pelaksana yang dianggap serumpun dengan jabatan fungsional tertentu. Nah, tapi kan banyak nih teman-teman yang memang agak males atau nggak mau repot cari, nih kira-kira yang serumpun apa nih gitu. Nah, makanya saya bikin video ini. Ini sebenarnya udah gampang banget gitu kan. Tapi masih ada aja yang nanya gitu kan. Ini apakah memang yang harus dipelajari itu adalah materi yang didapatkan di kuliah atau memang yang terkait dengan formasi jabatannya saja. Ini nih, kira-kira ada 2 pertanyaan ini. Yang ini juga sama, saya bingung. Soalnya banyak yang bilang kita harus belajar sesuai dengan jurusan kita. Mungkin nanti saya akan jelasin lebih detail, karena ya capek juga kalau misalnya harus jawabin satu-satu gitu. Karena saya nge-YouTube juga cuma iseng sebenarnya. Di sini ada komen yang pernah saya sematkan di tahun lalu. Ini pejuang CPNS juga di tahun lalu yang sudah menggunakan cara yang saya berikan, dan dia memberikan review atau testimoni kalau ya dengan mengikuti cara yang udah saya kasih, ya dia belajar itu dan beneran akhirnya dia ujian dan dapat nilai tertinggi. Nah, saya nggak tahu nih, semoga lulus sampai akhir nih si orang ini gitu. Nah, untuk materi yang harus dipelajari gitu ya terkait dengan 2 pertanyaan ini, apakah harus dipelajari berdasarkan background pendidikan kita atau substansi dari jabatan yang dilamar? Saya akan jelaskan lebih detail. Nah, mungkin biar gampang ini kita jelasin dari apa sih tujuan dari SKB. Nah, SKB ini tujuannya adalah mencari kandidat terbaik dari sekian pelamar yang lulus dari TKD untuk nantinya bisa sampai ke tahap final. Ya kan, dimana kandidat terbaik ini bisa jadi dari berbagai macam bidang ilmu. Kayak gitu. Jadi dimungkinkan ada beberapa jabatan-jabatan yang memang dimungkinkan untuk satu formasi itu diisi dari beberapa bidang ilmu yang dibuka. Misal, saya contohkan, ketika saya melamar CPNS di tahun 2014, saya melamar formasi analis kebijakan ahli pertama. Maaf. Nah, untuk analis kebijakan ahli pertama ini, ketika pengumuman formasinya ini pun dibuka untuk beberapa bidang ilmu, misalnya hukum, kemudian psikologi, ada juga manajemen,
Kemudian ada juga dari teknik industri. Nah, ini siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah instansi pembinanya. Kayak gitu. Nah, ini juga berlaku untuk jabatan pelaksana. Di mana kalau kita lihat di Permenpan nomor 41 tahun 2018, di situ pada lampirannya sudah tercantum untuk jabatan-jabatan pelaksana tersebut itu bisa diisi dari bidang ilmu apa saja. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kan tadi banyak ya gitu. Kemudian yang jadi bingung, apakah harus dipelajari materi dari jabatannya atau dari bidang ilmunya? Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke tujuan dari SKB tadi. SKB itu adalah mencari kandidat terbaik yang nantinya ketika dia dinyatakan lolos, si pelamar ini benar-benar cocok ketika dia duduk di situ, dia akan bisa bekerja dengan baik untuk melakukan tugas jabatan di formasi ini. Jadi nggak peduli latar belakang pendidikannya dari hukum kah, atau psikologi kah, atau manajemen kah, atau teknik industri kah, selama yang bersangkutan lulus SKB gitu kan, selama yang bersangkutan bisa menunjukkan kalau yang bersangkutan bisa mengerjakan butir-butir kegiatan ini kan, karena saya berikan contohnya jabatan fungsional ya. Jabatan fungsional ini ada butir-butir kegiatannya yang memang harus dilakukan nantinya. Ketika orang-orang yang dari berbagai jurusan ini bisa membuktikan kalau dia bisa melakukan butir-butir kegiatan ini, ya dia dianggap kompeten, dia dianggap bisa menguasai atau bisa bekerja dengan baik ketika yang bersangkutan lolos dan duduk di jabatan tersebut. Seperti itu. Dan akan sangat jadi PR untuk instansi pembina dan juga untuk instansi yang menyelenggarakan seleksi SKB-nya kalau mereka harus membedakan soalnya ataupun metode dan lain-lainnya itu berdasarkan dengan bidang ilmu dari berbagai macam orang, berbagai macam bidang ilmu gitu. Kan nggak mungkin misalnya untuk satu jabatan ini gitu kan, analis kebijakan yang dia tugas utamanya adalah membuat kajian dan analisis terhadap kebijakan. Kemudian dari psikologi ditanyainnya tentang psikologi, itu kan nggak ngaruh gitu sebenarnya sama pelaksanaan butir-butir kegiatannya nanti. Atau misalnya terkait dengan teknik industri atau hukum misalnya. Anak-anak hukum misalnya yang dari pidana atau perdata. Apakah iya mereka ditanyakan terkait bagaimana kamu menyusun pledoi atau apa? Kan nggak ada hubungannya dengan analis kebijakan ahli pertama. Seperti itu. Makanya di dua video yang sudah saya sebutkan di depan tadi itu saya lebih cenderung menyarankan kepada teman-teman gitu kan, pejuang CPNS untuk bisa mempelajari, mencari tahu tugas pokok jabatan yang dilamar, mau itu JF ataupun pelaksana. Kalau JF ini teman-teman gampang, teman-teman tinggal cari Permenpan masing-masing. Kalau memang dia JF, Permenpannya ada masing-masing. Misalnya untuk analis kebijakan pertama itu ada di Permenpan 45 tahun 2013. Begitu juga dengan jabatan yang lain. Apabila memang ternyata dia bukan jabatan fungsional, teman-teman tinggal melihat di ketentuan jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana itu ada di Permenpan nomor 41 tahun 2018. Seperti itu. Mungkin saya kasih lihat contohnya kali ya, biar lebih gampang dan bisa lebih dipahami. Nah, ini saya contohkan untuk yang di jabatan pelaksana, ini bisa dilihat di Permenpan nomor 41 tahun 2018. Semua nomenklatur jabatan pelaksana ada di sini. Kayak gitu. Nah, misalnya nih kita ambil contoh aja ya. Gitu. Untuk analis perizinan jasa layanan. Ini kualifikasi pendidikannya atau orang-orang yang bisa mengisi ketika dibuka CPNS ini bisa dari
S1 atau D4 manajemen, teknik, hukum, akuntansi, komunikasi, administrasi publik, pemerintahan, atau ekonomi. Di mana tugas jabatannya adalah melakukan kegiatan analisis dan penelaahan perizinan layanan jasa dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang telekomunikasi. Nah, kalau kita lihat dari tugas jabatannya gitu kan, di sini kan ada teknik nih gitu. Ya apa iya gitu kan orang teknik ditanya tentang teknik gitu ya, teknik yang didapat ketika kuliah gitu, ketika dia duduk di sini akan dilakukan seleksi untuk duduk di jabatan ini, kan nggak nyambung gitu. Makanya kenapa saya bilang lihat substansinya. Ketika dia terkait dengan perizinan layanan usaha, layanan jasa, ya pelajari tentang bagaimana misalnya cara melakukan pengelolaan izin, bagaimana melakukan analisis, telaah, dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, di sini kan ada juga bidang telekomunikasinya juga gitu kan. Nah, teman-teman bisa juga belajar untuk yang makronya, justru ilmu makronya di bidang telekomunikasi. Kira-kira nih perizinan di bidang telekomunikasi ini perlunya apa aja sih? Teman-teman bisa browsing gitu kan di Google. Izin usaha telekomunikasi misal kayak gitu, akan banyak informasi-informasi yang nantinya dimunculkan terkait dengan hal tersebut seperti itu. Terus kemudian juga misalnya ini penelaahan, penataan, penyelenggaraan jasa, ini juga ada sama nih kayak yang di atas. Kan nggak ngaruh kalau misalnya nggak nyambung, malah jadi nggak nyambung ketika ya masa iya soal SKB kita mau nyari orang nih untuk lihat nih ini kandidat-kandidat ini mereka nantinya bisa nggak sih kerja sebagai analis perizinan jasa atau sebagai penelaah penataan penyelenggaraan jasa atau penyusun bahan perizinan gitu kan. Tapi yang ditanyakan atau yang diujikan ketika SKB adalah soal-soal dari masing-masing bidang ini, masing-masing bidang ilmu ini. Kayak gitu. Kan akan sulit gitu kan. Pada intinya sih pokoknya instansi yang menyelenggarakan SKB mereka nggak peduli mau dari bidang ilmu apa, selama kalian bisa menunjukkan bahwa kalian bisa melakukan tugas jabatannya, ya kalian pasti akan lulus. Gitu aja gampangnya. Dan ada satu lagi sebenarnya terkait dengan banyak banget yang nanya sama saya gitu kan. Kalau teman-teman kebetulan ada yang mampir di video ini atau sudah lihat video-video saya sebelumnya terkait dengan materi SKB, banyak banget yang nanya, Mbak, Kak, ini soal SKB ini kira-kira apa ya? Soalnya apa? Selalu yang ditanyakan adalah soal. Gitu. Padahal kenapa harus fokus di soal? Karena gini, SKB untuk masing-masing jabatan itu tidak hanya bisa dilakukan seleksi dengan menjawab soal seperti ketika TKD-nya, misalnya dengan menggunakan CAT atau apa. Ada beberapa jabatan yang mungkin iya, tapi kita lihat dulu jabatannya gitu kan. Ada jabatan-jabatan yang memang dia misalnya bisa studi kasus SKB-nya. Ini seperti analis kebijakan ketika saya seleksi CPNS itu SKB-nya ini salah satunya adalah studi kasus. Terus ada juga wawancara. Atau ada simulasi. Simulasi ini tuh misalnya seperti untuk misalnya jabatan rescuer gitu ya. Rescuer itu mereka akan dites berenang. Nggak mungkin kan gitu, maksudnya seorang rescuer itu harus bisa berenang tapi orangnya cuma ditanyain soal doang. Kamu tahu nggak gaya dada itu seperti apa? Kemudian juga manusia bisa menahan nafas berapa lama di dalam air, yang kayak gitu nggak guna gitu maksudnya. Ya ketika seseorang melamar
benar-benar jabatan yang memang membutuhkan keahlian fisik gitu ya, misalnya tadi seperti rescuer tadi, dia disyaratkan harus bisa berenang, ya pasti yang akan diujikan adalah kemampuan renangnya. Atau misalnya orang-orang yang pengawal tahanan gitu ya. Kebetulan ada saudara saya juga yang pernah mencoba CPNS untuk jadi pengawal tahanan, itu diujikannya adalah kemampuan bela diri. Seperti itu. Nah, makanya ini satu masukan lagi buat teman-teman pejuang CPNS, mungkin jangan hanya fokus untuk mencari soal-soal saja, karena belum tentu nanti teman-teman SKB-nya ini hanya ditanya soal-soal doang. Kalau nanti ketika dilakukan uji kasus atau wawancara atau malah simulasi dan lain-lain, teman-teman malah bingung. Makanya pahami saja substansinya dulu. Yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Cari substansinya, dilihat. Dan kalaupun memang teman-teman nih masih masih penasaran gitu kan, banyak yang penasaran. Nih jabatan pelaksana itu serumpun dengan jabatan apa? Gimana ya? Sekarang ini jabatan fungsional itu jumlahnya ada 240-an. Ya kali kalian nanya ke saya gitu kan, Kak, jabatan A itu serumpun dengan jabatan apa, jabatan B serumpun dengan jabatan apa, yang mbok dicari sendiri gitu kan. Yang mau berjuang itu kan kalian ya, masa iya ngandelin orang kayak gitu. Nah terus jangan sampai nih gitu, ketika saya udah kasih tahu bahwa bahwa SKB ini eh apa namanya belum tentu akan ditanyakan dalam bentuk soal, bisa saja dengan metode lain gitu. Jangan sampai nanti malah muncul pertanyaan-pertanyaan, Mbak, kalau jabatan A kira-kira SKB-nya nanti apa ya, wawancara atau apa? Terus jabatan B kira-kira SKB-nya nanti gimana? Ya gimana ya kalau untuk saya dapat pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, ya jujur aja saya bingung gitu, karena ya saya nggak tahu gitu. Saya bukan panitia, eh, apa namanya eh, saya nggak pernah jadi panitia SKB. Saya juga nggak pernah tahu proses seleksi kompetensi bidang di seluruh jabatan itu seperti apa, menggunakan metode apa, itu juga saya nggak tahu gitu loh. Jadi ya mungkin saya mohon teman-teman tidak menanyakan hal-hal yang aneh seperti itu. Kayak gitu. Mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa kasih masukan lebih untuk teman-teman pejuang CPNS yang sedang berjuang nih. Semoga dilancarkan juga, tetap semangat, dan karena masih pandemi, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Akhir kata, saya undur diri. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.